Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai pembahasan yang super penting dan relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah, tinggalkan komen tentang pengalaman atau pertanyaan kalian, subscribe buat yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari kita. Dukungan kalian itu energi buat kami. Oke, langsung aja kita bahas. Pernah gak sih kalian merasa udah berusaha keras mendekat ke Allah? Sholat wajib gak pernah bolong, puasa sunnah dijalankan, bahkan yang paling spesial, rutin sholat tahajud. Tapi anehnya, setelah tahajud, setelah bermunajat di sepertiga malam terakhir, kok hati ini masih aja gelisah? Kok rasa cemas dan khawatir itu tetap membayangi? Kenapa Allah seakan tak kunjung menenangkan hati kita? Nah, ini dia 5 hal yang mungkin jadi penyebab kenapa Allah belum juga menenangkan hatimu, meskipun kamu sudah tahajud. 1. Ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Hakikat tahajud adalah waktu puncak seorang hamba berdiri menghadap Sang Pencipta, memohon ketenangan dan ampunan. Namun, seringkali kita lupa bahwa hubungan vertikal kita dengan Allah sangat erat kaitannya dengan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Ketika kita rutin tahajud, kita beranggapan bahwa semua dosa dan masalah akan luntur hanya dengan bermunajat kepadanya. Padahal, ada kategori dosa yang, kuncinya, dipegang oleh pihak lain, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Gelisah yang merasuki hati setelah tahajud bisa jadi merupakan alarm dari Allah yang menunjukkan bahwa ada tali yang masih mengikat kita kuat di dunia, dan tali itu adalah sisa-sisa kewajiban kita kepada orang lain. Kewajiban ini bentuknya sangat luas. Ia bisa berupa utang piutang yang terus kita tunda pelunasannya, padahal kita mampu membayarnya. Sikap menunda hak orang yang membutuhkan karena sifat kikir atau menyepelekan adalah bentuk kezaliman yang akan menciptakan beban psikologis dan spiritual yang berat. Selain utang materi, hak orang lain juga mencakup janji yang diingkari, kepercayaan yang dikhianati, seperti dalam pekerjaan atau kemitraan, hingga hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan seperti ghibah atau fitnah yang pernah kita sebarkan. Kita meminta ketenangan dari Allah, tetapi pada saat yang sama, kita masih menahan ketenangan atau hak dari saudara kita. Bagaimana mungkin doa kita menembus langit dengan sempurna, sementara di bumi, kita menjadi penyebab kesusahan atau kerugian bagi orang lain? Ketenangan sejati tidak akan hinggap di hati yang masih menyimpan barang curian atau menahan milik orang lain. Hati nurani kita, sebagai kompas spiritual, akan terus berteriak dan memunculkan kegelisahan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menjadikan tahajud kita benar-benar menenangkan adalah dengan segera introspeksi total terhadap seluruh interaksi kita dengan manusia. Cari tahu adakah utang yang terlupakan? Adakah janji yang belum tertunaikan? Adakah hati yang pernah kita sakiti dan belum kita mintai maaf? Selesaikan urusan di bumi sebelum berharap urusan di langit selesai. Membebaskan diri dari hak-hak orang lain adalah pembersihan hati yang paling mendasar sebelum meminta ampunan dan ketenangan dari Allah. Sebab, Allah Maha Pengampun terhadap dosa kepadanya, tetapi dosa kepada sesama baru akan diampuni jika orang yang bersangkutan telah memaafkan kita atau haknya telah ditunaikan. Beban ini yang membuat tahajud kita terasa hambar dan kegelisahan tetap menyelimuti. 2 hati yang masih terikat pada dunia. Sholat tahajud adalah momen untuk memutuskan sejenak ikatan kita dengan hiruk-pikuk duniawi. Ini adalah waktu sunyi yang seharusnya digunakan untuk membangun koneksi spiritual murni, meletakkan segala beban, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Namun, seringkali kita mendapati bahwa meskipun raga kita sedang berdiri dalam sholat, hati dan pikiran kita justru sedang sibuk berputar-putar dalam pusaran keinginan dunia yang berlebihan, hubbud dunya. Fokus utama tahajud seharusnya adalah Allah, tetapi bagi sebagian orang, tahajud malah menjadi sekadar ritual meminta kenaikan jabatan, meminta harta berlimpah, meminta popularitas, atau meminta pasangan ideal. Doa-doa ini sah, tetapi ketika hati kita terlalu terikat pada hasil duniawi tersebut, bukan pada ridha Allah, maka tahajud kita akan kehilangan daya magisnya. Gelisah itu muncul karena ada ketergantungan yang keliru. Kita menggantungkan kebahagiaan dan ketenangan pada tercapainya target-target duniawi, uang, status, pujian,
bukan pada zat yang memberi target itu. Ketika hasil dari tahajud tidak segera terlihat sesuai keinginan dunia kita, hati akan langsung cemas dan kecewa, seolah-olah Allah tidak mendengar. Padahal, Allah memberikan ketenangan ketika kita melepaskan keterikatan pada hasil dan fokus pada proses serta ketaatan. Seorang hamba yang hatinya terikat pada dunia akan melaksanakan tahajud dengan niat tersembunyi, menjadikannya alat barter. Ia tahajud agar kaya, bukan tahajud karena Allah. Akibatnya, dalam sholatnya, yang terbayang adalah rival bisnis, jumlah tabungan, atau ketakutan akan kegagalan masa depan. Pikirannya tidak khusyuk karena energinya terbagi antara gerakan sholat dan perhitungan dunia. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa hati yang dipenuhi keinginan duniawi yang berlebihan akan sulit melakukan tahajud dengan benar. Kalaupun dilakukan, yang dipikirkan hanyalah bisikan-bisikan dunia. Ketenangan sejati hanya datang ketika kita belajar ikhlas melepaskan hasil dan menerima apapun takdir yang Allah berikan. Tahajud adalah sarana melatih hati untuk bertawakal, berserah diri. Jika hati masih gelisah setelah tahajud, itu berarti hati kita belum sepenuhnya berserah. Ia masih cemas karena takut kehilangan atau tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, bukan apa yang Allah kehendaki. Dengan melepaskan jerat duniawi, barulah tahajud menjadi sumber kekuatan batin yang tak tergoyahkan. 3. Lalai dalam menjaga pandangan dan pendengaran. Sholat tahajud sering disebut sebagai pembersih spiritual yang paling kuat. Kita bangun di keheningan malam, menghadap Allah, menumpahkan segala penyesalan, dan memohon hati yang bersih. Namun, ada paradoks besar yang sering kita alami. Kita berusaha keras membersihkan hati dengan air mata tahajud di malam hari, tetapi di siang harinya, kita justru menodainya kembali dengan sampah visual dan auditori yang kita konsumsi tanpa batas. Inilah yang menjadi penyebab utama mengapa ketenangan itu sulit menetap. Menjaga pandangan, ghadul bashar, dan pendengaran adalah fondasi kebersihan hati. Ketika mata kita terbiasa melihat tayangan yang melanggar batas, seperti pornografi, konten kekerasan, atau aurat yang tidak semestinya, dan telinga kita terbiasa mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat atau merusak, seperti gibah, adu domba, atau hoax, maka setiap detik kotoran spiritual itu akan menumpuk di dalam jiwa. Ibaratkan hati sebagai wadah air bening. Sholat tahajud adalah proses menuangkan air suci ke dalam wadah itu. Tetapi jika wadah tersebut bocor dan diisi kembali dengan air kotor dari luar, pandangan dan pendengaran yang lalai, maka air suci tahajud itu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Ketenangan sejati akan hilang ditelan rasa bersalah yang terus-menerus muncul setelah melihat atau mendengar hal yang dilarang. Rasa gelisah yang Anda rasakan setelah tahajud adalah sistem peringatan dari hati nurani Anda. Ia mengingatkan bahwa ada ketidaksesuaian antara ibadah puncak Anda dengan kehidupan sehari-hari. Kita munajat dengan penuh harap di sepertiga malam. Namun saat matahari terbit, kita kembali berkhianat terhadap janji taubat kita dengan kembali membuka pintu bagi bisikan syaitan melalui panca indera. Oleh karena itu, tahajud yang menenangkan harus diselaraskan dengan puasa panca indera di siang hari. Mulai dari layar ponsel, pergaulan, hingga media sosial yang kita konsumsi. Sholat tahajud akan terasa semakin berat dan hambar jika kita tidak bersungguh-sungguh menutup celah-celah dosa kecil di siang hari. Ketenangan Allah hanya akan diberikan kepada hati yang istiqomah, yang tidak hanya mencari Allah di malam hari, tetapi juga menjaga diri dari hal-hal yang Dia benci di sepanjang siang hari. Ketika kita berhasil menjaga pandangan dan pendengaran, tahajud akan berfungsi sebagai benteng, bukan sekadar pemadam kebakaran sementara. 4. Amalan fardu, wajib, yang tidak maksimal. Tahajud adalah permata ibadah sunnah, sebuah ritual keistimewaan yang dilakukan oleh para pecinta Allah. Namun, dalam membangun rumah spiritual, kita harus ingat bahwa permata tidak bisa diletakkan di atas fondasi yang rapuh. Fondasi utama dalam Islam adalah amalan fardu atau kewajiban. Ketika kita terlalu fokus mengejar kemuliaan tahajud, sunnah, tetapi mengabaikan kualitas amalan wajib, fardu, maka ketenangan yang kita cari akan sulit kita raih. Penyebab utama kegelisahan setelah tahajud bisa jadi karena kita tidak memberikan hak penuh pada sholat 5 waktu kita. Misalnya, sholat wajib kita lakukan terburu-buru, tanpa tumaninah, ketenangan, atau bahkan sering tertunda hingga batas akhir waktu. Atau, kewajiban zakat, puasa Ramadan, dan kewajiban utama lainnya kita kerjakan sekadar gugur kewajiban,
tanpa benar-benar meresapi maknanya dan melaksanakannya dengan kualitas terbaik. Tahajud itu ibarat bonus yang diberikan Allah untuk hamba-hamba pilihan yang telah menyelesaikan tugas wajib mereka dengan sempurna. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ketenangan ekstra dari ibadah sunnah, sementara ibadah wajib yang merupakan tiang agama kita kerjakan secara minimalis dan tidak maksimal? Ini adalah logika terbalik dalam beribadah. Gelisah yang muncul adalah refleksi dari hati yang tidak sepenuhnya jujur dalam berinteraksi dengan Allah. Hati kita tahu bahwa ada lubang besar dalam fondasi ibadah wajib, tetapi kita mencoba menutupinya dengan tahajud yang indah. Ini seperti mencoba membangun menara megah di atas pasir. Struktur spiritual kita menjadi tidak stabil, dan hasilnya adalah kecemasan yang konstan. Untuk mendapatkan ketenangan yang dijanjikan, kita harus mengubah prioritas. Maksimalisasi amalan fardu adalah kunci utama ketenangan batin. Jadikan sholat 5 waktu sebagai prioritas utama dan laksanakan ia dengan khusyuk, fokus, dan tepat waktu. Setelah fondasi ini kuat, barulah tahajud akan berfungsi sebagai penyempurna yang benar-benar akan mengangkat derajat kita dan menghadirkan kedamaian sejati. Tahajud adalah pelengkap, bukan pengganti, dari kewajiban dasar. Ketenangan datang ketika kita memenuhi apa yang Allah wajibkan, lalu dipermanis dengan apa yang Dia anjurkan. 5. Adanya dosa yang terus diulang-ulang. Sholat tahajud adalah waktu yang sangat mulia, sebuah kesempatan emas di mana kita berdiri di hadapan Allah dalam keheningan total, mengakui kelemahan, dan memohon ampunan dengan air mata. Kita merasakan puncak taubat, pertobatan, di momen itu. Namun, jika setelah tahajud Anda masih merasakan kegelisahan yang sama, penyebabnya seringkali terletak pada ketidakmampuan kita untuk menjaga komitmen taubat tersebut, yaitu mengulangi dosa yang sama berulang kali. Proses tahajud kita menjadi sebuah siklus yang melelahkan. Malamnya menangis menyesali dosa, siangnya, atau esok harinya, kembali jatuh ke lubang dosa yang sama, lalu malam berikutnya kembali menangis lagi. Dosa yang terus diulang-ulang ini menciptakan penghalang spiritual, barrier, yang sangat tebal antara hati kita dan rahmat ketenangan dari Allah. Logikanya sederhana. Allah Maha Pengampun, tetapi pengampunan yang menghasilkan ketenangan sejati harus dibarengi dengan kesungguhan hati untuk meninggalkan perbuatan buruk itu. Jika kita menganggap tahajud sebagai pil ajaib yang akan membersihkan kita tanpa perlu usaha keras untuk mengubah perilaku, maka ibadah kita hanya sebatas ritual kosmetik semata. Kita membersihkan diri di malam hari, tetapi kita sengaja mengotorinya lagi di waktu lain. Kegelisahan yang muncul adalah hukuman batin, sebuah rasa tidak nyaman karena kita hidup dalam kontradiksi moral. Kita mengaku cinta kepada Allah dan takut pada siksanya saat tahajud, tetapi kita berani melanggar perintahnya sesaat setelahnya. Hati kita tahu bahwa kita tidak bersungguh-sungguh dalam janji pertobatan. Istighfar, permohonan ampun, yang kita panjatkan menjadi hampa tanpa tekad kuat, azam, untuk berhenti. Oleh karena itu, jika tahajud Anda tidak kunjung menenangkan, periksa dosa terbesar yang paling sering Anda ulangi. Apakah itu dosa lisan, berdusta, menggunjing, dosa hati, dengki, iri, atau dosa perbuatan, pelanggaran terhadap larangan? Ketenangan yang sejati hanya akan diraih ketika taubat di waktu tahajud itu diiringi dengan aksi nyata untuk memutus rantai dosa tersebut. Buatlah rencana konkret untuk menjauhi pemicu dosa. Ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan kekuatan untuk istiqomah, keteguhan, dan kekuatan itulah yang pada akhirnya akan menghadirkan kedamaian dan ketenangan abadi di hati, bukan hanya saat kita sujud, tetapi di sepanjang waktu kehidupan kita. Sobat-sobat semua, ketenangan hati itu adalah anugerah terindah dari Allah. Dan anugerah itu akan datang ketika kita membersihkan wadahnya, yaitu hati kita. Tahajud adalah wasilah, perantara, yang luar biasa, tapi harus didukung dengan perbaikan kualitas hidup dan ibadah kita secara menyeluruh. Yuk, sama-sama kita introspeksi. Mulai hari ini, mari kita perbaiki 5 hal tadi. Semoga Allah segera menganugerahkan ketenangan sejati ke dalam hati kita. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa share konten ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang menurut kalian membutuhkan pencerahan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.